Menjalani keseharian di lokasi terpencil membuat warga kampung Cipatat berkutat dengan sulitnya berkomunikasi dengan dunia luar. Saya turut merasakan hal itu dan kewalahan saat dihadapkan dengan kondisi terdesak butuh sinyal. Ini Bu, nggak ada sinyal. Saya kan mau koordinasi sama orang kantor gitu. Di sini mah susah sinyal, harus pakai ini. Ada juga di sini banyak pakai wifi. Wifi di sini ada wifi Bu? Ya ada, harus pakai voucher. Pakai voucher? Ya, harus beli voucher wifi-nya. Saya belinya sama Ibu. Ya, jualan. Oh boleh deh, habis ini saya beli ya. Ya. Oh. Istilah wifi voucher mungkin terdengar asing bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Namun inilah kenyataan yang dihadapi warga di kampung terpencil berupaya mendapat jaringan internet demi bisa berkomunikasi. Bu Salma menjadikan wifi voucher sebagai usaha kecil-kecilan di samping ketersediaan jaringan merupakan kebutuhan dirinya. Harga voucher untuk sebuah wifi variatif tergantung lamanya penggunaan. Tak mengambil banyak keuntungan, ada yang bernilai Rp3.000 untuk 3 jam. Ada pula yang ia jual dalam jangka waktu harian, mingguan, hingga bulanan. Vouchernya ini berarti tinggal disambungin aja ya Bu? Iya, tinggal disambungin, masukin kode-kodenya. Memudahkan banget ya Bu ya? Iya. Kalau ini kan saya pesan yang 2 hari, kalau di sini paketannya ada yang berapa hari aja? Ada yang 1 bulan ada, terus yang 1 minggu ada, yang 3 jam ada, yang paling sedikit tuh yang 3 jam. Berarti wifi itu udah dari kapan Bu masuk sini? Baru 1 tahunan. Iya, baru 1 tahunan. Layanan internet yang ini mungkin memudahkan ya. Kalau untuk sekarang tetap kurang lah gitu, kurang memuaskan, tetap buat komunikasi nelpon biasa susah. Keberadaan voucher wifi ini sendiri adalah hasil dari inisiatif warga. Seandainya saja jika pemerintah lebih memperhatikan mereka yang tinggal di pelosok, karena kebutuhan komunikasi ini sangatlah penting, terutama jika ada hal yang mendesak. Pemandangan sawah berlumpur sudah bertahan selama berbulan-bulan. Hal ini membuat para petani padi gagal panen di fase awal tahun. Seolah tak ada pilihan, mereka pun tetap mengupayakan dengan menanam bibit di tengah kondisi yang ada. Cuaca yang tidak menentu membuat para buruh tani harus menanam padi di tanah yang kondisinya sudah berlumpur. Padahal tanah ini sudah dibajak, tapi tetap saja tidak menyelamatkan. Wah, ini longsor semua ya Bu ya? Iya. Kalau hujan kayak gini tuh kendalanya apa sih Bu? Ini kan pasti longsor, jadinya rusak semua gitu rusak ya Bu ya? Nggak bisa ditanam. Nggak bisa ditanam ya. Sering ini nggak Bu gagal panen juga? Iya, sering gagal panen. Sampai sekarang belum panen tuh, gagal terus. Oh, udah dari kapan Bu itu panennya? Udah 3 bulan. 3 bulan dan ya, masih gagal panen. Gagal panen. Ibu mau cerita sama Prabowo, katanya mau dipilih jadi presiden. Mana tanggung jawabnya Ibu, kerusakan sampai begini, nggak bisa panen-panen padi karena sawahnya rusak, dilanda bencana, lumpur, nggak bisa ditanam. Para petani kecil yang tinggal di kampung terpencil hanya bisa berharap uluran tangan pemerintah agar dapat menghasilkan solusi di tengah keadaan yang semakin menyulitkan mereka. Nenek Ros membutuhkan setidaknya 10 liter beras untuk persediaan selama seminggu. Kini di rumahnya hanya tersisa 3 liter beras, padahal ada 2 keluarga yang tinggal bersama di rumah ini. Jadi ini adalah beras hasil panen dari para buruh petani di kampung Cipatat. Untuk kondisinya sendiri sih cukup bagus ya, namun sayang sekali karena sekarang sedang banyak faktor yang menyebabkan gagal panen, beras ini harus diirit-irit dulu. Tidak adanya lumbung padi di kampung ini membuat para petani tak memiliki stok beras memadai. Nenek yang hampir berusia 70 tahun ini masih menghidupi cucu-cucunya yang membuat ia sangat bergantung dengan sawah miliknya.
Kini, jangankan untuk mendapatkan penghasilan, Nenek Ros juga terancam kehilangan ketersediaan beras untuk bisa makan sehari-hari. Sungguh memilukan. Kondisi panen yang berbeda terlihat di komoditi ubi jalar Kampung Cipatat. Anak-anak yang seharusnya berada di sekolah saat pagi hingga siang hari malah berada di kebun untuk membantu orang tua mereka memanen. Jadi untuk anak-anak di Kampung Cipatat ini jumlahnya masih tergolong sedikit, hanya 25 anak, dan untuk akses mereka pergi ke sekolah pun cukup sulit, ditambah lagi dengan musim hujan seperti sekarang. Makanya terkadang mereka memilih untuk tidak pergi ke sekolah dan menemani ibu-ibu di sini untuk memanen ubi. Keadaan ini terpaksa dan sepertinya tak ada pilihan lain bagi anak-anak. Lokasi sekolah yang berjarak sekitar 8 km dari rumah membuat anak-anak tak mampu menempuh perjalanan ketika musim hujan. Akses jalan amat berpengaruh terhadap sektor pendidikan yang membuat anak-anak harus berkorban. Rival, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 6. Oh, kelas 6. Udah sering panen ubi? Udah. Kamu kalau sekolah jauh nggak dari sini? Jauh. Jauh banget. Terus jalanannya gimana? Jalanannya becek gitu, kayak ada banjir gitu, jadi susah mau ke sekolah gitu. Tapi kalau lagi hujan kayak gini sekolah terus? Enggak sih, kadang-kadang. Oh enggak, pulang lagi jadinya? Iya, pulang lagi, gak jadi sekolahnya karena hujan. Kamu kan sekarang SD ya? Ya. Pengen nggak nanti SMP, SMA, kuliah gitu? Pengen ya? Kalau kamu cita-citanya apa? Jadi apa? Jadi guru. Pengen provinsi yang kecil datang, keliling jalan. Di kampung ini yang terpencil, jadi bisa memperbaiki jalan, akses sekolah gitu. Di tengah hamparan ubi yang sedang panen, ketahanan pangan di Kampung Cipatat terancam keberadaannya. Hal ini disebabkan lokasi kebun yang rawan bencana. Padahal hanya dari ladang pertanian inilah satu-satunya sumber kebutuhan gizi anak-anak. Seakan tak selaras dengan peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini yang menyandang tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Di sini, kebutuhan pangan hingga sektor pendidikan bagi anak-anak tak memadai. Cita-cita mulia dari raut wajah polos ini harus terancam ketika ia kehilangan waktunya menuntut ilmu di sekolah. Di manakah letak keadilan ketika anak-anak yang hidup di kampung terpencil harus menelan keadaan amat merugikan bagi mereka? Fakta menyedihkan lainnya, 90% warga di Kampung Cipatat menganyam pendidikan rendah hanya sampai tingkat SMP karena tidak mampu pergi ke sekolah. Kakak di sini mayoritas berarti sekolahnya sampai SMP aja ya? Iya, sampai SMP Kak. Kalau Akang sendiri gimana? Berarti nyampe SMP juga? Iya, nyampe SMP karena akses jalannya gitu. Selain akses jalan ada nggak sih Kang mungkin faktor lain gitu yang bikin jadi sampai SMP aja? Faktornya ya ekonomi ya, itu sih jalan yang utamanya gitu. Jalan ya? Iya, sekolah SMA-nya juga jauh berarti? Juga jauh iya. Juga gak nyampe karena ada longsor, banjir gitu aja. Ya harapannya ke depannya kan banyaknya penerus anak-anak yang sekarang gitu. Pengen ya jangan kayak kita gitu ke kebun gitu kan banyak ya anak mau pengen sekolah tinggi gitu, pengen sukses. Kebutuhan akan fasilitas infrastruktur menyasar pada banyak aspek kehidupan warga Kampung Cipatat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Semuanya dalam taraf kehidupan yang sangat rendah, di mana peran pemerintah ketika masyarakat terisolir terus-terusan diabaikan.
Kehidupan yang bergulir bagi masyarakat terpencil menumbuhkan perjuangan hidup yang luar biasa. Bu Hainah, seorang buruh tani sebatang kara, nenek Ros dan sawahnya yang sudah tak produktif, hingga rival, anak kelas 6 SD yang menginginkan hak pendidikannya. Semua itu menjadi potret nyata kesulitan mereka bertumpu di sebuah perkampungan yang amat sulit dijangkau. Akankah keterbatasan masyarakat Kampung Cipatat menuai solusi? Kendalanya tuh akses jalan, kondisinya seperti itu. Pendidikan tuh, pertanian juga sama. Kalau mau jual kan murah kalau akses jalannya rusak. Jangankan anak-anak, orang tua juga tuh takut lah kalau jauh seperti itu mah. Angkutan nggak ada, harus jalan kaki, apalagi hujan. Saya bikin TPT itu memperbaiki jalan. Mudah-mudahan sekarang 2025 siap saya akan realisasikan. Insya Allah lah kalau 2025 anggaran pasti ke Kampung Cipatat.